Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Oktaviani, mahasiswa semester 5, program studi Tasawuf Psikoterapi Unisajib Aldi Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang salah satu metode tasawuf untuk mengembangkan ESQ, yaitu muhasabah. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Emotional Spiritual Quotient atau ESQ di kelas saya. Baik, langsung saja masuk ke perkenalan ulang. Jadi tugas ini disusun oleh nama saya Heni Oktaviani, NIM 1803030322343, kelas Tasawuf Psikoterapi 5A dari kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan tugas ini disusun untuk mata kuliah Emotional Spiritual Quotient atau ESQ dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Bani MPDI. Masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama saya akan sedikit menyinggung tentang tasawuf dan ESQ. Jadi, sebagai bagian dari ajaran Islam, tasawuf menawarkan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pengendalian jiwa dan penyucian hati. Ajaran ini tidak hanya berfokus pada hubungan spiritual manusia dengan Tuhan, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam konteks modern, tasawuf itu relevan untuk digunakan sebagai metode mengembangkan emosional spiritual quotient atau kecerdasan spiritual dan juga emosional. ESQ ini menjadi elemen penting dalam membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga secara emosional dan juga secara spiritual, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi dirinya dan lingkungannya. Lalu yang kedua ada tanda-tanda adanya kecerdasan emosional dan spiritual menurut Zuhan dan Marshall. Menurut Zuhan dan Marshall, ada beberapa ciri-ciri dari manusia yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, yaitu yang pertama, kemampuan bersikap fleksibel, kedua, memiliki tingkat kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi, yang ketiga, mampu menghadapi penderitaan yang dialami dan memanfaatkannya untuk pertumbuhan positif. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Yang kelima, kualitas hidup yang berorientasi pada tujuan dan nilai-nilai luhur. Keenam, tidak menyebabkan kerugian yang tidak perlu terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan ketujuh, pandangan yang luas dalam melihat suatu keadaan atau masalah sehingga tidak terjebak dalam pemikiran yang sempit. Kedelapan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru. Dan yang kesembilan, memiliki tanggung jawab serta sifat penuh pengabdian. Selain itu, Ari Ginanjar itu juga memiliki pendapat terkait manusia yang cerdas secara emosional dan spiritual. Yaitu ciri-cirinya adalah dia yang istiqomah, rendah hati, bertawakal, ikhlas, kafah atau sempurna dalam menjalani kehidupan, dan tawazun, memiliki keseimbangan dalam kehidupan, dan yang ketujuh yaitu ihsan atau berintegritas dan selalu menyempurnakan amal perbuatan. Selanjutnya adalah peranan tasawuf dalam mengembangkan ESQ. Jadi, tasawuf ini memiliki peranan besar dalam membangun spiritualitas dan kecerdasan emosional manusia. Ajaran-ajaran dalam tasawuf membantu individu mengembangkan spiritualitas yang mendalam dan membentuk akhlak mulia. Ketika seorang memiliki spiritualitas dan akhlak yang baik, mereka itu akan lebih tenang, bersyukur, dan menikmati hidup meskipun menghadapi banyak masalah, apalagi masalah besar. Dengan kata lain, bertasawuf yang benar merupakan salah satu bentuk pendidikan yang dapat mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritualitas secara bersamaan. Tujuan akhirnya itu adalah membentuk manusia yang memiliki keseimbangan emosi dan jiwa. Yang kedua yaitu pembahasan tentang muhasabah, pengertian dan manfaat muhasabah. Jadi, muhasabah itu adalah salah satu metode dalam tasawuf yang mengajarkan manusia untuk introspeksi diri atau koreksi terhadap perbuatan, ucapan, dan pikirannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, dan juga orang lain.
Muhasabah ini memberikan beberapa manfaat utama, yaitu meningkatkan kesadaran diri karena dia membantu individu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan regulasi emosi atau melatih kemampuan untuk memahami dan mengendalikan emosi negatif. Dan yang ketiga yaitu peningkatan kesadaran spiritual, yaitu menguatkan hubungan dengan Allah melalui refleksi diri yang mendalam. Cara untuk melakukan muhasabah, yaitu yang pertama adalah menjadwalkan waktu khusus. Pilih waktu yang tenang seperti menjelang tidur untuk melakukan refleksi diri. Yang kedua yaitu berefleksi dengan merenungkan tindakan, niat, dan perasaan yang muncul dalam satu hari itu. Dan yang ketiga yaitu menuliskan hasil muhasabah atau bisa disebut dengan journaling. Menuliskannya bisa di kertas atau di HP. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang muhasabah sebagai metode untuk mengembangkan ESQ. Yang pertama ada efektivitas. Efektivitas muhasabah untuk pengembangan ESQ. Dari pemaparan sebelum-sebelumnya itu dapat disimpulkan bahwa muhasabah itu merupakan landasan kesadaran emosional atau EQ karena melatih manusia untuk meningkatkan kesadaran diri, regulasi emosi, serta empati mereka. Muhasabah juga dapat menjadi penguat kecerdasan spiritualitas atau SQ karena dia dapat meningkatkan kesadaran akan tujuan hidup, berorientasi pada nilai-nilai spiritual, dan dapat memperkuat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Lalu, hal ini berarti bahwa muhasabah sangat efektif untuk pengembangan SQ karena berlandaskan introspeksi yang terarah dan spiritualitas. Dengan melakukannya secara konsisten dan penuh keikhlasan, individu dapat menjadi lebih tenang, bijaksana, dan memiliki orientasi hidup yang jelas. Integrasi muhasabah dalam kehidupan sehari-hari ini akan membantu menciptakan pribadi yang lebih seimbang secara emosional dan spiritual. Selanjutnya ada pembahasan tentang tantangan dalam menjadikan muhasabah sebagai salah satu metode untuk mengembangkan ESQ. Tantangan dalam melaksanakan muhasabah itu antara lain yang pertama, kurangnya konsistensi. Banyak individu yang akan merasa sulit untuk meluangkan waktu khusus untuk refleksi diri secara rutin, apalagi jika mereka belum dapat merasakan manfaatnya secara instan. Yang kedua yaitu kecenderungan untuk membela diri. Dalam muhasabah, ada risiko individu hanya mencari pembenaran atas kesalahannya, bukan menerima kelemahan diri dengan lapang dada. Apalagi jika dalam waktu satu hari itu mereka menemukan bahwa mereka lebih sering melakukan sebuah kesalahan daripada melakukan hal-hal yang benar. Yang ketiga, ada gangguan emosi dan pikiran. Emosi negatif yang terlalu mendalam atau pikiran yang tidak terfokus dapat menghambat keberhasilan muhasabah. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pemaparan saya. Kesimpulannya adalah dengan memahami hubungan antara tasawuf dan pengembangan ESQ, jelas bahwa integrasi nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari itu dapat membawa keseimbangan emosional dan makna hidup yang mendalam. Metode seperti muhasabah itu tidak hanya membantu individu untuk merefleksikan tindakan dan emosi mereka, tetapi juga membimbing mereka untuk terus memperbaiki diri dengan orientasi pada nilai-nilai luhur, yaitu nilai-nilai spiritual. Pada akhirnya, manusia yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual akan mampu untuk menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur, kebijaksanaan, dan kedamaian. Tasawuf sebagai jalan untuk mencapai kecerdasan ini menjadi pelengkap yang harmonis antara hubungan vertikal dengan Tuhan serta hubungan horizontal antar manusia dengan manusia yang lain. Sekian pemaparan materi muhasabah sebagai salah satu metode tasawuf untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual. Saya apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.